Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar mengenai bab peluang, yang mana kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga. Fokus materi kita pada pertemuan ketiga yaitu frekuensi relatif, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan komplement suatu kejadian. Yang mana definisi serta rumus-rumus materi yang Pak sebutkan tadi sudah Pak lampirkan pada file peluang pertemuan 3 yang sudah berada di tangan kalian masing-masing. Materi itu harus dipelajari terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan latihan-latihan soal yang Pak berikan. Dan di video kali ini Pak akan memberikan contoh soal-soal yang mirip dengan soal-soal latihan kalian, dengan harapan seperti biasa kalian mampu mengerjakan latihan yang Pak berikan dengan baik dan benar melalui tontonan video kali ini. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Dari kotak tersebut diambil 5 bola sekaligus. Tentukan peluang terambilnya 2 bola biru dan 3 bola merah. Di sini saya sudah buat diketahuinya. 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola biru. Jadi jumlahnya 10 bola. Dapat dari mana 10 bola, Pak? 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. Jadi semuanya ada 10 bola. Akan diambil 5 bola. Nah, misalkan kejadian A terambil 2 bola merah dan 2 bola biru dan 3 bola merah. Berapakah peluang kejadian A? Nah, kalian tahu bahwa rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. Nah, PA sama dengan NA per NS. Artinya kita cari dulu NA dan NS-nya. Di sini saya sarankan cari dulu NS-nya. Cari dulu NS ya. Jadi NS-nya itu kita gunakan kombinasi keseluruhan. Ada 10 bola akan diambil 5 bola. Berarti di sini rumusnya 10 faktorial per 5 faktorial dikali 10 dikurang 5 faktorial. Nah, yang pasti yang bagian bawah ini 5 faktorial, yang ini juga 5 faktorial. 10 kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ada yang bisa kita coret? Ada. Coret. Nah, 5 faktorial kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Udah. Sudah mulai sederhana dia. 4 kali 2 8, kita coret dengan 8. Kemudian 10 bagi 5 2, 9 bagi 3 3. Nah, berarti tinggal perkaliannya 2 kali 3 kali 7 kali 6. 2 kali 3 6, 6 kali 6 36, 36 kali 7, 7 kali 6 42. Jadi 252. Nah, 252 ini baru NS. Selanjutnya kita cari NA. Nah, NA ini hati-hati dalam mencari NA. Nah, mencari NA. Kejadian A. Nah, kejadian A dia ada 2 bola, biru dan merah. C-nya ada 2, C dikali C, tetap kombinasi. Nah, pertama bola biru. Biru ada 3 bola. Diambil 2. Jadi C32 dikali merah, ada berapa merah? 5. Kemudian diambil 3. Nah, jadi ini ya, 2 tambah 3 5. C32 sesuai dengan rumus yang C ini tadi, berarti dia 3 faktorial per 3 faktorial, ini 3 kurang 2 faktorial. Kemudian yang ini juga sama, 5 faktorial per
3 faktorial. Ini 5 dikurang 3 faktorial. Nah, di sini langsung saya jabarkan. Oh, sorry, ini bukan 3 faktorial ya. Ini 2 faktorial. Berarti yang ini bisa kita jabarkan 3 kali 2 faktorial, masih kelihatan ya, per 2 faktorial. Yang ini cuma 1 faktorial. Kemudian yang ini ada dikali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 5 kurang 3, 2 faktorial. Bisa kita coret. Ini kita coret. Ini kita coret. 4 dibagi 2, 2. Udah, kita kalikan. 3 kali 5, 15. 15 kali 2 adalah 30. Berarti dia adalah 30. Udah dapat NA, udah dapat NS, tinggal kita masukkan. Artinya dia 30 per NS-nya ini, NA-nya 30, NS-nya ini tadi 252. Boleh kita sederhanakan, kita bagi 3. 30 bagi 3, 10. 252 dibagi 3, 84. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi, bisa dibagi 2. Ini adalah 5 per 84 dibagi 2, 42. Jadi hasilnya adalah 5 per 42. Oke. Paham? Baiklah, ke contoh soal nomor 2. 2 buah dadu dilempar sebanyak 50 kali, dilempar secara bersamaan ya. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, oke, saya sudah buat diketahui. Jadi NS-nya itu ketika 2 buah dadu dilempar itu adalah 36. Nah, dari mana Pak dapat 36? Nih ya. Oke. Jadi dadu pertama, dadu kedua kalau dilempar kombinasinya 11, 12, 13 sampai ke 66. Itulah jumlahnya 6,6 ya. Itulah jumlahnya 30, 36. Dari sini jumlahnya. Oke? Ya. Kemudian N-nya 50 kali. Diuntal 50 kali. Tentu kemudian A, kita misalkan A adalah mata dadu berjumlah 5. Berapakah frekuensi harapan? Nah, kita tahu bahwasanya kita cari NA dulu. NA itu apa? Jumlah dadu yang berjumlah 5. 2 mata dadu dijumlahkan 5. Itu saya tampilkan lagi. Nih gambarnya. Jadi yang berjumlah 5 itu adalah 1, 4. 1 tambah 4, 5. Kemudian berapa? 4, 1 langsung dibalik ya. Langsung dibalik. Kemudian siapa lagi? 2, 3. Kemudian dibalik 3, 2. Nah, cuman ini saja dia. Berarti dia ada berapa? Ada 4. Berarti dia jumlahnya ada 4. Udah, tinggal kita masukkan rumus dari frekuensi harapan. FH itu sama dengan PA dikali N. PA-nya kan udah tahu, NA per NS. Nah, dikali N. NA-nya ada 4 per NS-nya ada 36 dikali 50. Dah, 4 dengan 36 bisa kita bagikan. 4 bagi 4 1, 36 bagi 4 9. Nah, tinggal berapa? 50 per 9. Kalau mau didesimalkan itu 5, sekian. Ya, karena ini
pecahan, udah kita biarkan saja dia dalam bentuk pecahan. Jadi frekuensi harapannya adalah 50%. Kalau dia bisa dibagi menjadi bilangan bulat, bagikan saja dia ke dalam bilangan bulat. Paham? Baiklah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Dari data pasien rumah sakit di Bandung, diperoleh bahwa setiap 100 pasien terdapat 15 pasien menderita COVID-19. Jika di rumah sakit A terdapat 500 pasien, tentukan banyak pasien yang tidak terkena COVID-19. Jadi dalam soal ini kita akan gunakan dua rumus. Yang pertama rumus komplement dan yang kedua rumus frekuensi harapan. Yang pertama kita cari dulu PA komplementnya. Nah, diketahui bahwa setiap 100 pasien terdapat 15 yang menderita COVID. Jadi NA-nya itu 15. NS-nya itu adalah 100. Maka untuk mencari PA-nya, rumus PA kan kalian udah tahu rumus PA, NA per NS. Ini PA sama dengan NA per NS. Oke. Kita buat. NA-nya adalah 15, NS-nya adalah 100. Nah, ini bagusnya kita jadikan dia dalam bentuk desimal. Dia sama dengan 0,15. Nah, kemudian kita cari PA komplement. PA komplement. Nah, rumus dari PA komplement 1 dikurang PA. Nah, sudah saya tuliskan rumusnya, ada di file PDF ya. Ini berarti 1 dikurang berapa dia? 0,15. Nah, 0,15. Hasilnya itu sama dengan, masih kelihatan ya, 0,85. Oke, PA komplementnya 0,85. Yang ditanyakan tentukan banyak pasien yang tidak terkena COVID. Nah, jadi PA komplement ini yang tidak terkena COVID peluangnya. Dan yang ditanya di soal itu adalah jika sebuah rumah sakit A terdapat 500 pasien, tentukan banyak pasien yang tidak terkena COVID, nanti dikalikan dengan ini. Nah, jadi rumusnya itu kita udah tahu bahwa N untuk rumah sakit itu adalah N-nya sama dengan 500. Nah, berarti rumus FH-nya, frekuensi harapannya, N dikali PA komplement. PA komplement. N-nya udah kita masukkan, N-nya 500 dikali PA komplementnya 0,85. Dan kalau kita kalikan tinggal 85 kali 5 ya. 85 kali 5, 5 kali 5, 25, 40. Berarti dia hasilnya adalah 425. Jadi kalau ada 500 pasien di rumah sakit A di daerah Bandung, maka 425 orang tidak terkena COVID-19. Paham anak-anak? Oke, baiklah anak-anak. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga pembahasan soal yang Pak sajikan dapat kalian pahami, sehingga kalian dengan mudah dapat mengerjakan soal, sehingga kalian akan mendapatkan nilai yang maksimal. Kemudian harapan Bapak, teruslah semangat belajar di rumah, stay at home, dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak Aliansa, agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran matematika yang ada di sekolah. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.